Cerita misteri kali ini bercerita di sebuah desa kecil yang terletak di tengah hutan belantara. Terdapat sebuah fenomena misterius yang membuat bulu kuduk merinding setiap penduduk desa. Fenomena itu dikenal sebagai pesona malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon adalah malam yang dianggap sakral oleh masyarakat desa tersebut, namun juga dianggap sebagai malam yang penuh dengan misteri dan hal-hal gaib. Konon, pada malam Jumat Kliwon, suara gemuruh dan teriakan yang menyeramkan sering terdengar di seluruh desa, tanpa diketahui asal-usulnya. Penduduk desa percaya bahwa suara tersebut berasal dari makhluk halus atau roh jahat yang berkeliaran di malam tersebut. Mereka juga percaya bahwa siapapun yang keluar rumah pada malam Jumat Kliwon akan terkena kutukan atau bahaya. Sejak dahulu kala, terdapat sebuah legenda yang berkembang di desa tersebut tentang asal-usul pesona malam Jumat Kliwon. Konon, dulu ada seorang dukun wanita yang sangat kuat dan dihormati oleh penduduk desa. Namun, karena kekuatannya yang berlebihan, ia mulai terjerumus ke dalam kegelapan dan menggunakan ilmunya untuk tujuan jahat. Suatu malam Jumat Kliwon, dukun wanita tersebut mengadakan ritual yang sangat kuat dan gelap di tengah hutan belantara. Ritual tersebut membuat kegelapan menyelimuti desa dan suara-suara menakutkan mulai terdengar di udara. Penduduk desa yang ketakutan berusaha mencari tahu apa yang terjadi, namun mereka takut untuk keluar rumah karena desas-desus tentang kutukan yang akan menimpa siapapun yang keluar pada malam itu. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, penduduk desa menemukan dukun wanita tersebut tewas dengan posisi tubuh yang sangat aneh di tengah hutan. Konon, ia telah terkena kutukan dari kegelapan yang ia panggil sendiri pada malam Jumat Kliwon. Sejak itu, malam Jumat Kliwon dianggap sebagai malam yang penuh dengan pesona dan misteri yang menakutkan di desa tersebut. Hingga kini, meskipun dukun wanita tersebut sudah tiada, pesona malam Jumat Kliwon tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan di desa tersebut. Penduduk desa masih merasakan kehadiran yang ganjil dan suara-suara gaib di malam Jumat Kliwon, mengingatkan mereka akan kejadian tragis yang terjadi di masa lalu. Beberapa tahun setelah kejadian tragis itu, desa tersebut masih dipenuhi dengan ketakutan akan pesona malam Jumat Kliwon. Penduduk desa hidup dalam kengerian dan was-was setiap kali malam Jumat Kliwon tiba. Namun, suatu hari, seorang pemuda bernama Nur Rohman datang ke desa tersebut. Nur Rohman adalah seorang peneliti paranormal yang tertarik dengan cerita-cerita mistis dan misterius. Ia mendengar tentang pesona malam Jumat Kliwon dan ingin mencari tahu kebenarannya. Dengan penuh keberanian, Nur Rohman memutuskan untuk tinggal di desa tersebut selama beberapa malam Jumat Kliwon. Ia berbicara dengan penduduk desa, mendengarkan cerita-cerita mereka, dan mencatat setiap kejadian yang terjadi di malam Jumat Kliwon. Pada suatu malam Jumat Kliwon yang gelap dan angker, Nur Rohman duduk sendirian di tengah hutan belantara, tempat di mana konon dukun wanita tersebut pernah melakukan ritual jahatnya. Ia menunggu dengan harapan dapat melihat atau merasakan sesuatu yang gaib. Tiba-tiba, Nur Rohman merasakan adanya kehadiran yang aneh di sekitarnya. Suara gemuruh dan teriakan mulai terdengar di kejauhan, sama seperti yang didengar penduduk desa. Namun, Nur Rohman tidak gentar. Ia berjalan mendekati sumber suara tersebut dengan penuh keberanian. Saat ia sampai di lokasi, ia melihat cahaya kecil yang bersinar di tengah hutan. Ia mendekat dan melihat sosok wanita cantik berambut panjang yang duduk di antara cahaya tersebut. Wanita itu tersenyum ramah pada Nur Rohman dan berkata, "Aku adalah roh dari dukun wanita yang pernah tinggal di desa ini.
Aku terjebak di sini karena kesalahanku di masa lalu. Nur Rohman terkejut, namun ia tetap tenang. Ia bertanya pada roh wanita itu tentang sebab-sebab kejadian misterius yang terjadi di desa tersebut. Wanita itu pun menceritakan bahwa ia melakukan kesalahan besar dengan menggunakan ilmu hitam untuk kepentingan pribadi, dan kutukan yang terjadi di desa tersebut adalah akibat dari perbuatannya. Setelah mendengarkan cerita wanita roh tersebut, Nur Rohman merasa prihatin. Ia meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi di masa lalu. Wanita roh itu pun akhirnya bisa melanjutkan perjalanannya ke alam lain dengan damai. Dari kejadian itu, penduduk desa mulai merasa lega. Mereka menyadari bahwa pesona malam Jumat Kliwon adalah cerita dari masa lalu yang perlu dihormati, namun tidak perlu ditakuti lagi. Nur Rohman juga mendapat pengakuan atas keberaniannya dalam menghadapi misteri tersebut. Sejak itu, desa tersebut menjadi lebih tenang dan damai, tanpa lagi teror dari pesona malam Jumat Kliwon.